JK adalah politikus kawakan yang punya insting bisnis yang kuat. Karena itu jangan meremehkan si kakek berkumis ini karena beliau mampu menancapkan kukunya ke balai kota dan ikut membimbing serta mengendalikan dan mempromosikan anak buahnya yang akan diproyeksikan jadi pemimpin di 2024. Apa benang merah Anies dengan JK? Sebagai sesama alumni HMI, maka kedekatan mereka sangatlah kuat apalagi sang junior itu ingin mendukung seniornya. Ditambah lagi Pilkada DKI makin mengentalkan mereka. Masuknya keponakan JK via Sandi makin mempererat kedekatan keluarga besar JK dengan Anies. Sudah transparan, JK membaca peluang untuk mempersiapkan Anies untuk kepentingan politiknya. Mari lihat peran JK. Pertama, ini paling menyolok dimulai dengan mengundang penceramah Zakir Naik yang kontroversial itu saat jelang Pilkada. Jejaknya sangat licik dan licin. Padahal di Malaysia tempatnya menumpang si Zakir ini sudah nggak berkutik disentil PM Mahathir Mohamad dan jajaran menterinya gegara ceramahnya yang kontroversial. Kedua, JK memberi target ke Anies sebelum pelantikannya sebagai gubernur untuk membuat Jakarta masuk 100 top kota dunia. JK mengundang khusus Anies dan memberinya buku 100 top kota dunia untuk memberi arahan sekaligus kode keras. Sayangnya Anies kagak bisa nangkap maksud mentornya untuk membuat Jakarta bersinar. Simple. Dia nggak kompeten. Ketiga, pertengahan tahun 2019 JK ikut turun tangan dan rapat bersama Anies untuk menyusun master plan pembangunan transportasi di ibu kota untuk 10 tahun ke depan. Tugas itu diberikan di akhir rapat soal integrasi transportasi di Jakarta yang dipimpin Jusuf Kalla. Masuknya JK dalam proyek master plan 10 tahun transportasi di Jakarta ini memang maknyus. Bukankah ini peluang dan kesempatan melanggengkan secara lestari kerajaan bisnis JK di DKI? Keempat, ada campur tangan kental keluarga JK dan orang dekatnya pada penyelenggaraan Formula E Jakarta. Pihak Gerindra pun tahu dan memakluminya. Mulai dari panitia balap Formula E itu adalah Sadikin Aksa. Dia adalah adik dari Erwin Aksa, keduanya adalah putra Aksa Mahmud ipar Jusuf Kalla. Lalu juru bicara Formula E Jakarta adalah Hussein Abdullah atau Uceng, ex-juru bicara mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Kelima, JK mengupayakan lockdown dan itu sejalan dengan kehendak Anies. Sayang upaya itu gagal dan dia pun beralih dengan beberapa langkah taktisnya untuk tetap bermain agar eksis. Keenam, JK memuji Anies dan mengajak Anies untuk ke PMI Plus mengkritik penanganan melawan corona oleh partnernya dulu yaitu Pak Jokowi. Sanjungan yang dilontarkan JK itu jelas sebagai kontras atas apa yang dilakukan pemerintah. Mengajak secara eksklusif ke PMI sebagai pameran betapa JK itu mengistimewakan andalannya itu. Ketujuh, JK terang-terangan membantu Anies. Loh, kenapa nggak membantu Presiden Jokowi? Ya kayak nggak tahu aja. Ada pengakuan verbalnya, ada dan jelas banget. Kita semua pergi untuk membantu Pak Gubernur untuk sterilisasi kota. Karena hanya dengan sterilisasi kota kita dapat mengurangi. Kita tidak bisa menghabisi, hanya mengurangi. Jadi mitigasi yang kita jalankan, ujar Jusuf Kalla saat acara pelepasan rombongan kendaraan sterilisasi kota di gudang logistik COVID-19 Markas Pusat PMI Jalan Gatot Subroto Kaf 94 Jakarta Selatan. Rabu, tanggal 15 April tahun 2020. Sebagai politikus Golkar yang ulung, JK mempunyai strategi untuk melanggengkan kekuatan dan kekuasaannya walaupun di luar pemerintahan. JK pun tak malu berseberangan total dengan mantan partnernya. Menjadi pembuktian politikus oportunis ini memang punya agenda pribadi bersama Anies. Sayang sejuta sayang adalah corona yang menjadi penjegal ambisi dan mimpi si kakek bersama Anies. Pertama, upaya pencitraan menuju 2024 lewat Formula E itu akhirnya ambiar dan ambrol total.
Bayangkan sudah menyedot anggaran dan membuat budget fantastis serta mendobrak aturan dan menerobos Monas. Akhirnya Formula E itu gagal total. Siapa yang menyangka? Ngototnya gubernur itu bahkan ditambah pendukungnya yang militan plus para anggota dewan yang pro Anies seakan membuat rencana itu bakal tetap digelar. Ajaibnya dan di luar perhitungan JK dan Anies. Corona pula yang memaksa mereka untuk membatalkan gelaran balapan tersebut. Ini intervensi yang sulit dijelaskan tapi kita percaya bahwa ada intervensi ilahi dalam hal ini. Kedua, panggung konvers dengan pencitraan menunggangi Corona itu hancur karena banyaknya perang atau pembolelan yang diekspos oleh Anies. Banyak sudah kebohongan yang ditampilkan mulai dari bansos yang ternyata tak sesuai janji, jumlah nominal yang kerap berubah dan malah menciut. Melempar tanggung jawab ke pusat dan janji bangun lab BSL 3 tapi bohong. Masih banyak kebohongan yang dijualnya lewat para influencer yang ikut tertipu berjamaah. Ketiga, upaya JK membangun pencitraan lewat terapi plasma konvalesen sudah ambiar pula. Lagi-lagi Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membuat gebrakan tak terduga dan di luar prediksi JK. Corona lagi-lagi menjadi penjegal mimpi JK dan Anies. Secerdik-cerdiknya para politikus ini bersiasat tapi lagi-lagi mereka hanyalah setitik debu di alam semesta. Di hadapan kedaulatan Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, panggung balai kota itu hanyalah mikro dan tak ada artinya. Selamat datang dalam dunia mimpi Presiden, Pak JK dan Anies.